Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Rabu ya tanggal 7 Agustus kalau gue nggak salah. Iya, IHSG terpantau naik lagi ya. Jadi fear-nya kayaknya udah mulai lenyap ya di Amerika juga udah mulai naik ya. Jadi selamat buat lo yang tetap nahan. Apalagi lo yang berhasil nyerok banyak waktu di 2 hari lalu crash gitu ya. Dan gue ucapin selamat juga buat lo yang tidak terpengaruh dengan news yang gak ada duit yang tetap hold. Ya, bahwa mental lo udah mulai teruji dan ya, say bye-bye ya untuk pahlawan bursa yang cut loss 2 hari lalu karena percaya bahwa ekonomi akan hancur ya. Selama lo nggak bisa mengontrol emosi li John di bursa ini ya, nggak bisa mengelola emosi lo ya. Dan tetap gampang kemakan jebakan Batman gitu ya sama berita-berita. Lo akan selamanya kayak gitu terus John, cut loss selamanya. Sampai lo menyadari bahwa problemnya bukanlah bursanya, bahwa problemnya adalah lo sendiri ya. Lo akan terus menerus cut loss sampai lo mengakui bahwa ternyata problemnya gue sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa mengakui bahwa yang salah adalah gua. Banyak, John. Jadi dia salah, wah kalau ISG lagi jatuh yang salah ISG dia pindah ke saham US. Tanpa dia perbaikin pola pikir di saham US dibantai juga. Nanti dia mau nyalain siapa lagi tuh? Banyak. Ya. Itu dia akan terus berulang-ulang kayak gitu sampai dia akhirnya menyadari bahwa yang salah adalah pola pikir gua. Oke. Nah sekarang gue pengen bahas topik yang menarik. Kenapa perusahaannya Warren Buffett, Berkshire Hathaway, atau bacanya Hathaway ini nggak pernah bayar dividen ya. Ya, Berkshire, bacanya gimana sih? Berkshire Hathaway, ya mungkin gitu ya kalau gue salah koreksi aja bacanya. Eh, Sehingga ini jadikan dasar pembenaran. Wah, nggak bagi dividen nggak apa-apa nih. Oke, oke oke kita kita mendapatkan sebuah info. Kita harus telusuri dulu alasan-alasan di baliknya. Jangan sampai lu salah salah ambil kesimpulan dan salah. Kalau lu udah salah ambil kesimpulan, atau lu pasti salah. Contoh, Warren Buffett jual saham Apple 50%. Wah, tapi banyak orang salah tafsir seolah-olah Warren Buffett jual semua sahamnya, padahal mah kagak. 50% sahamnya Apple itu total cuman 20% saham dari total sahamnya. Ya. 80%-nya dia jual nggak? Enggak. Dia tetap pegang karena itu tetap bagi dividen. Kenapa dia jual 20%? Karena itu memang strategi investasi dia mempersiapkan market crash. Nanti dia mau serok di bawah. Itu emang gayanya dia. Nah, lu boleh terapin juga tuh gayanya dia tuh, John. Ya, lu boleh TP dulu. Kayak dia kan dia TP perlahan-lahan tuh dari berapa bulan lalu, TP 20%. Tunggu market crash, lu hajar di bawah. Boleh kalau lu mau ikut gayanya Warren Buffett. Ya. Jadi bukan karena dia jual saham Apple, wah karena Amerika mau hancur. Bukan gitu, John. Lu kalau ngartinya gitu ya selamat tersesat gitu loh. Kalau terus lu percaya begitu gampang takut-takutin yang selama tersesat ya gitu aja. Ya, oke. Okay. Nah, ini demikian juga. Wah, Berkshire Hathaway ini punyanya Warren Buffett nggak pernah bagi dividen. Wah, itu gimana, John? Oke, okay, kita pahamin dulu. Berkshire Hathaway ini kan dia jatuhnya mirip kayak perusahaan reksadana, kayak reksadana lah. Tapi agak beda sama reksadana ya. Tapi mirip, mirip ya. Reksadana itu rata-rata, John. Biasanya pasti lu yang pernah invest reksadana pasti tahu ya. Ya, lu nggak dapet dividen basically ya, dapatnya capital gain. Ya. Jadi Warren Buffett ini ibarat seorang manajer investasi reksadana, mirip lah, tapi agak beda dikit lah gitu. Ya lo harus bandingin kayak Saratoga gitu, perusahaan Saratoga gitu ya. Mirip, mirip. Cuman bedanya kalau Berkshire lebih invest di perusahaan yang dividen, Saratoga lebih ngincer capital gain. Gua kurang tahu tuh strateginya Saratoga kok begitu ya. Setahu gue kalau duit makin banyak itu susah untuk ngincer capital gain. Setahu gue ya lebih baik kopi punya Berkshire punya cara ambil dividen, dividennya reinvest lagi. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi alasannya pertama itu. Rata-rata lo harus tahu marketnya US itu over value, John. Ya, jadi kalau pakai Buffett indikator ya, di mana market cap saham US dibagi GDP-nya, maka lo akan nyetak angka sekitar 200%. Kata Warren Buffett, kalau udah di atas 1% tuh udah mahal. Ya. eh Berarti kalau market cap-nya, sorry, Buffett indikatornya market US itu 200%, maka terjadi sebenarnya overvalue. Investor lebih banyak daripada kondisi ekonomi realnya. Sehingga cenderung
Apa akibatnya begini? Biasanya dividennya kecil. Udah bagi gede tetap aja paling bantar. Lu bisa kasih 2% aja, yield udah hebat di situ ya. Tapi ada yang bisa 4, paling mentok 6% kayaknya sih gue lihat ya. Paling gede itu 6% lu udah hebat banget. Sedangkan di Indonesia ya, di Indonesia itu masih mahal nggak? Indonesia kita punya PDB 21.000 triliun ya. Market cap IHSG baru sekitar kalau gua nggak salah nih ya, entah 12.000 triliun dibagi 21.000, maka kita masih dapat angka 57%. Jadi market cap Indonesia 57% berdasarkan Buffett indikator masih murah. Makanya di market Indonesia lu gampang ketemu orang dividen yield 20%, 15%, bahkan pernah 30%, itu gampang banget di Indonesia. Di US itu udah susah. Ya, udah susah banget ya. 4% aja udah hebat, 2% aja udah hebat ya. Nah, sehingga menjadikan mayoritas investor di US itu lebih prefer ke capital gain. Kebanyakan ya. Karena udah mulai mahal. Udah mulai mahal rata-rata. Dan karena gaya investasi yang dijalankan Warren Buffett ini dia mirip seperti manajer investasi reksadana ya. Maka investor yang invest di sini lebih prefer, lebih suka ya kayak reksadana aja, lebih suka Warren Buffett naikin secara ini kinerja gitu loh ya. Sehingga mereka bisa TP selalu naik, nggak masalah, itu jauh lebih better. Ketimbang kalau Berkshire bagi dia juga cuma bagi paling kena yield 2% apa 1% gitu. Lebih baik di reinvest lagi sehingga nanti bisa menaikkan kapital gini. Ya mirip lu kayak reksadana lah. Ya. Nah, yang lain faktor yang harus lu pertimbangkan ya, Warren Buffett nih orangnya jujur dan jelas integritasnya gitu loh. Contoh, lu tahu harga rumahnya Warren Buffett cuman berapa? Dia cuman punya rumah dua, satu yang dia pakai pakai ini ya. Satu lagi yang dia pakai rumah kalau lagi liburan dong di California. Yang di California gue nggak tahu harganya berapa. Tapi rumah dia sekarang nih yang dia udah tempatin dari tahun 1958, dia nggak pernah beli rumah lagi, John. Ya, nggak pernah beli rumah. Lo tau nggak harga rumahnya kalau ditaksir dirupain sekarang di tahun 2020 itu cuma 10 miliar, John. Gue yakin John banyak lo yang nonton video gue rumah lo lebih mahal dari punya Warren Buffett. Lebih mahal. Gue yakin lo yang nonton video gue, rumah lo banyak di sini yang lebih mahal dari rumahnya Warren Buffett. Lu bayangin nggak seseorang seperti Warren Buffett yang dividennya setahun 98 triliun, ya. Setahun nih dia dapat 98 triliun cash rupiah ya. Dia milih tetap beli rumah satu aja. Ya satu yang ada yang buat pelesiran buat dia liburan di California. Udah dua itu aja dia bilang dia punya. Yang paling dia sering tinggal sini. Dan lo lihat dia juga jarang koleksi, jarang pamer-pamer kan, lo lihat dia hidupnya juga enggak dikit-dikit pamer McLaren gitu-gitu. Enggak, John, lu perhatiin dah. Hidupnya dia bahkan kemarin masih sering pakai HP butut yang dulu ya. Baru berapa tahun belakang, dua tiga tahun baru dia ganti Apple iPhone baru tuh. Ya. Sehingga kita tahu bahwa investor di Berkshire ini tahu duitnya dari hasil dividen yang dia terima dari perusahaan itu dia reinvest lagi, John. Dia tahu si Warren, mereka rata-rata tahu Warren Buffett tidak akan melakukan penggelapan-penggelapan. Contoh, Tata menggelapkan dia taruh duitnya di Cayman Island gitu. Ya enggak, karena Warren Buffett ini investnya rata-rata di perusahaan terbuka juga, maka alokasi dananya Warren Buffett itu gampang ditelusurin, John. Ya contoh dia jual saham Apple, orang udah pada tahu gitu. Ya, dia nanti invest di mana, semuanya ketahuan. Ya, semuanya ketahuan dan terpantau dari grafik. Grafiknya selalu naik. Kekayaannya makin membesar, membesar, membesar perusahaannya dia. Ini biasanya ada dua ya, yang kelas A dan kelas B. Di kelas B-nya juga sama, naik terus grafiknya. Coba lo lihat. Ya, ya, nih. Aduh, ini nggak keluar-keluar grafiknya. Ya, pokoknya sama lah grafiknya berdua ini ya. Jadi kita bisa lihat ya integritas Warren Buffett jadi manajer investasi meskipun dia tidak bagi dividennya, tapi karena dia ya jatuhnya kayak perusahaan reksadana, orang reksadana kan yang penting incer capital gain di sininya aja dong. Jadi orang yang invest di sini ya udah nggak masalah, gua kayak invest di reksadana aja gitu. Ngerti ya John? Bill Gates itu sangat suka dividen. Bill Gates. Kalau lo nggak percaya Bill Gates ya, Bill Gates. Semua perusahaannya itu rata-rata doyan dividen, dividen berdividen lah. Sorry, portfolio Bill Gates. Tapi ada satu ya
Kenapa dia mau pasang di Berkshire juga? Karena dia tahu ya si Warren Buffett eh nggak bakal makan duit perusahaannya untuk hal-hal yang lain. Contoh cara makannya gimana nih? Lu tahu nggak yang tersangka korupsi 271 triliun itu, yang perusahaan timah? Tahu nggak lo cara dia makannya gimana? Gini nih, dia beli barang-barang mewah tuh, misalnya kayak helikopter, mobil-mobil mewah. Lu tau kan dia punya mobil mewah banyak kan? Lu tau nggak itu dibeli atas nama perusahaannya. Jadi yang bayar pajak itu semua mobil barang-barang mewah perusahaannya, dia mah kagak bayar. Ngerti gak ya? Kalau lama-lama dia terus beli barang mewah yang bayar pajak perusahaan, perusahaannya bangkrut gak? Ya bangkrut. Investornya bangkrut gak? Pasti bangkrut. Nah di Konoha, kalau lu invest di perusahaan gak bagi dividen, John, duitnya dimakan sama dia. Lu mau cari orang yang integrit. Ini Warren Buffett ini orang kayak gini langka, John, di dunia. Jadi lu mau berharap di perusahaan Indo nggak bagi dividen dan dikelola secara profesional kayak Berkshire gini, ya nggak bisa. Di Konoha dia nggak bagi dividen, dia taruh di Cayman Island di perusahaan cangkangnya, dipindahin duitnya habis, bilang aja rugi mulu, ya lu digoblokin. Jadi lu harus lihat case-nya itu dengan baik. Warren Buffett ya rumahnya aja cuma 10 M, John. Banyak lu yang nonton ini lebih mahal dari dia rumahnya. Cuma 10 miliar rumahnya harganya. Ya. Ini ini sayang sih gua nggak, ini kelihatan nggak sih fotonya coba. Ada Berkshire lah kalau gua nggak salah di sini, coba gue lihat dulu. Sorry. Wait. Ya kan ada kan? Bill Gates itu rata-rata semua perusahaannya bagi dividen, John. Tapi satu ini dia nggak bagi. Kenapa? Nggak masalah. Karena dia tahu si Warren Buffett ini dia kelola itu beres. Ya. Pasti hasil grafiknya begini. Jadi gini John, lu boleh klaim nggak bagi dividen asal lu bisa berani jamin grafik lu kayak Warren Buffett punya. Kalau lu nggak berani jamin, udah lu jangan mau ditipu-tipu dah John. Ya, lu boleh klaim lu nggak bagi dividen asal lu jamin grafik lu kayak Warren Buffett. Ini grafik sahamnya nih. Dari tahun 90 kayak Warren Buffett. Lu kalau lu bisa cetak kayak begini boleh lu ngomong nggak berani bagi dividen. Karena apa? Dana yang lu pakai beneran lu pakai buat invest. Untuk beneran ekspansi. Kalau di Konoha nggak bagi dividen katanya ekspansi, tapi besok nanti laporan keuangan besoknya dia rugi gede. Ekspansi lu di mana? Gitu loh. Gitu loh John, poin gua paham ya. Semoga lu ngerti gitu. Jangan gini loh John, lu udah gede gitu ya. Gua kadang miris, lu udah gede gitu tapi masih gampang dibodoh-bodohin sama cerita begitu gitu loh. Terlalu polos banget kasihan John. Kalau gue perhatiin ya di bursa, padahal lu udah gede loh. Ya, lu masih percaya, wih iya yang nggak bagi dividen nanti dia bisa ekspansi, gini gini gini. Tapi nanti laporan keuangan berikutnya rugi dia, jebret. Terus ekspansi lu kemana? Kan gitu. Kita harus fair, harus kritis John. Lu boleh tidak bagi dividen asal integritas lu bener kayak Warren Buffett dan dibuktikan dengan performa. Naik terus tuh, naik terus. Ini enggak udah nggak bagi BBM bertahun-tahun, makin nyungsep sahamnya ke gocap. Habis gocap kena FCA ke satu, ya lu mah kena tipu doang John sama angan-angan. Ya. Nah jadi Bill Gates ini meskipun dia doyan dividen ya, lu lihat Bill Gates ya. Eh, tapi dia tetap invest di Berkshire yang nggak bagi. Kenapa? Karena dia mungkin kalau menurut gue ya dia nganggap kayak invest di reksadana aja, tapi dikelola oleh manajer investasi yang paling profesional. Nomor satu di dunia manajer investasinya ya Warren Buffett. Yang kita tahu hidupnya aja kayak begitu doang, sederhana. Nggak mungkin dia tahu-tahu gini dia taruh duit di Cayman Island, nggak level lah buat dia. Buat kayak Warren Buffett tuh nggak level makan-makan begituan. Duitnya jelas karena dia invest di perusahaan terbuka. Kita tahu duitnya dia pakai kemana-kemana aja orang-orang tahu. Nah gitu John. Ya. Nah Warren Buffett sendiri sekarang juga lagi bermasalah sama Bill Gates kan. Jadi dia nggak mau batal nanti kalau dia udah meninggal nggak jadi taruh ke Bill Gates Foundation. Kenapa? Karena kemarin tadi gue baca berita terbaru Warren Buffett tuh nggak suka di perusahaannya Bill Gates itu di Gates Foundation ya ada biaya kos yang nggak jelas gitulah ya. Ya ini ya benci kesalahan manajemen di Gates Foundation. Ya, inilah. Jadi Warren Buffett nih orangnya nggak suka John, orang yang bengkok-bengkok gitu ya. Jadi
Dia ini ngendalin perusahaan memang cara makanya di Bill Gates aja ketika Gates Foundationnya dia lihat ada yang nggak beres dia tarik dananya. Jadi lihat nggak orang ini hati-hati banget si Warren Buffett ini. Ya jadi dia kelola perusahaan makanya grafiknya bisa begini. Nah itu John jadi alasan kenapa Warren Buffett tidak bagi dividen lebih baik dari invest terus labanya membesar gitu kan dan investor lihat wah membesar harganya jadi naik sehingga investor juga diuntungkan di sana. Jadi jelas meskipun dia tidak bagi ekspansinya kelihatan. Di Konoha dia bilang nggak bagi, besok rugi. Loh, duit lo yang hasil laba-laba di kemarin lo nggak bagi kemana? Katanya buat ekspansi. Kok jadi rugi? Rugi lama-lama terbang terbitin right issue berarti udah habis duitnya kan? Saham terjun gocap, ayo terjun ke RP1. Ya udah. Gue miris John kalau lu udah gede masih terus ditipu sama begitu. Ya, lu boleh nggak bagi kalau bener lu bisa jamin lu selevel Warren Buffett dan grafik lu kalau begini, boleh. Tapi kalau enggak, lu jangan ditipu John gitu aja. Langka lah orang kayak Warren Buffett mungkin satu-satunya kali di dunia John ya. Satu-satunya kali John ya. Yang enggak yang meskipun dia pegang duit gede tapi nggak mata duitan gitu loh. Ngerti ya John ya? Dia pegang duit. Lu gila loh dividen 1 tahun 98 triliun tapi rumahnya cuma 10 M gitu loh. Nggak tertarik nambah-nambah lagi gitu loh. Ya lu lihat aja itu kan kalau kalau orang udah nggak dikuasain duit ya begitu. Nah gitu John ya, semoga video gue ini bermanfaat gitu ya, supaya nanti nggak jadi pertanyaan lagi kenapa Berkshire ini nggak bagi dividen. Enggak, dia meskipun nggak bagi dividen, dia nguntungin investor karena grafiknya naik mulu. Asetnya dia nambah terus, jelas. Duitnya pakai jelas, jadi nggak merugikan dia. Nah gitu ya John ya. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa